Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Iya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru, sekarang sama Lina Job Street. Lu di band? Di band, Dad. Masalah di band dan di TV dan sebagainya. Iya memang. Oke. Karena memang gue adalah orang yang telat bang, suka banyak telat. Yang kenceng dan lain sebagainya. Yang kenceng ngomongnya, yang kenceng. Kemarin kenceng semangat. Undertaker di band TV. Yang tiba-tiba kursi jadi melempem sih gue. Ya saya nggak tahu, tapi kalaupun memang sesuatu yang buruk menimpa Marcel, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan doa yang terbaik lah dari saya buat Marcel. Nih, dengerin. Doa saya yang terbaik. Inilah sosok Rizky Bilar yang selama ini kalian hujat ya, para haters ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Ngomong-ngomong, teman-teman kalian percaya nggak sih dengan istilah karma? Ya, karma itu berlaku dalam kehidupan kita, atau dalam kehidupan seseorang, atau siapapun itu. Mungkin lebih enak ke dalam kehidupan kita kali ya. Kalian percaya nggak sih bahwa karma itu ada? Nah, kalau kalian percaya, silahkan kalian komen. Ngomongin soal karma, ada beberapa topik video yang mau kita bahas atau kita reaction juga. Zaman dulu pada saat Rizky Bilar lagi banyak masalah gitu, lagi kena masalah, lagi kesandung, itu malah dijadikan jokes atau bahan-bahan kontenan segala macem lah ya untuk mereka ya mungkin cari makan kali ya. Tapi di saat sebaliknya ya mereka yang punya masalah, jadi Rizky Bilar ketika diwawancara justru malah mendoakan. Nah ini yang paling penting, mendoakan. Udahlah, biar nggak banyak bacot, yuk kita langsung aja menuju TKP and play. Seharusnya diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om. Siapa tuh? Ada tuh, ada seorang suami yang kemarin banting tulang. Nah, dari sini nih, dari sini. Dia sih nggak nyebutin nama, tapi kan pada saat itu emang lagi panas-panasnya guys ya. Kita dengerin dulu ya, biar dia puas tertawa terpingkal-pingkal, karena karmanya sedang berlaku di tahun ini juga. Kita dengerin dulu ya, yuk kita lanjut. Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Wah, puas-puasin. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hey, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Masa kamu yang lakuin? Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Karena kan udah ditolak di TV. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru, sekarang sama Lina Job Street. Iya, selalu email ya. Puas ya, ketawanya semangat, cara bicaranya semangat, lantang banget gitu ya. Ingat kan ini videonya ya di podcast dari Corbuzier. Gua nggak tahu nih videonya aman atau nggak, tapi gua ngambil dari banyak potongan-potongan di TikTok guys ya. Kita lanjut. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Oke. Terus lu di band di TV. ini kan semangat banget nih. Ya. Di roasting, seolah-olah kayak ngerosting gitu. Ya bahannya adalah itu, teman-teman. Dan sekarang ini terjadi. Ada yang bilang katanya bahwa ini adalah karma, katanya begitu, guys. Ya kita dengerin dulu ya. Kita coba play. Lu di band di TV. Nah, Masalah di band dan di TV dan sebagainya. Iya memang. Oke. Karena memang gue adalah orang yang telat bang, suka banyak telat. Yang kenceng dan lain sebagainya. Yang kenceng ngomongnya, yang kenceng. Kemarin kenceng semangat. Undertaker di band TV. Mana suaranya? Gue ulangin lagi dah dari sini dah, ya. Nih gue ulangin lagi di sini dah. Ya, oke, gue ulangin lagi lah biar dia semangat. Banting tulang tapi tulang istrinya. Oke, bahagia, bahagia banget dia. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hey, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Masa Oke, puas-puasin. Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV. Nah, ini. Karena kan udah ditolak di TV. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Bang. Aduh kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru, sekarang sama Lina Job Street.
Yang kenceng ya nontonnya, yang kenceng, semangatnya yang kenceng. Sekarang gantian. Katanya lu di band. Di band, Dad. Masalah di band dan di TV dan sebagainya. Iya memang. Iya. Oke. Karena memang gue adalah orang yang telat bang, suka banyak telat dan lain sebagainya. Faktor itu jadi ketika syuting dan lain sebagainya, Les. kesiangan lah, apalah dan lain sebagainya gitu. Dan karena hal itu, jadi tuh kalau misalkan gue datang telat dan lain sebagainya, jadi pas waktu main di sketsanya, Yang semangat ngomongnya. Yang kenceng dong, mana? Kok gak kenceng-kenceng nih suaranya? Waduh, gimana sih gua mah? Yang kenceng dong, semangat dong, ya nggak? Aduh, ini tiba-tiba kursi jadi melempem sih gua. Woi, Marcel! Yang kenceng Marcel. Ya, udah dengerin dulu lah. kesiangan lah, apalah dan lain sebagainya. Alasan aja lu. Dan karena hal itu, jadi tuh kalau misalkan gue datang telat dan lain sebagainya, jadi pas waktu main di sketsanya, iya gue timing, kita kan kalau komedi kan Udah yang lantang ah. jawaban-jawaban yang atau pernyataan yang gue kasih, jokes-jokes yang gue kasih suka agak nabrak dan lain sebagainya. Itu tuh bang. Dan itu yang membuat gue sampai sekarang kayak ini kayaknya gue harus belajar dulu deh. Jadi tawaran di TV agak lumayan banyak bang. Puji Tuhan lah, ada lah, nggak terlalu banyak lah. Jadi akhirnya gue stopin dulu itu aja untuk memperbaiki diri gue dulu. Aduh, alasannya. Gue pengen memperbaiki diri gue dulu. Siapa tahu nanti one day ketika misalkan gue dapet hal kerjaan lagi di TV, gue bisa jadi orang yang beda dari yang kemarin. Lu stopin atau lu di band? Ada yang di band, ada yang di stopin. Ada yang di band, ada Oke, yang di jadi stop. ada beberapa TV, ada beberapa program, ada yang di satu program lu kena band, ada yang lu stopin sendiri. Ada yang gue stopin sendiri. Introspeksi. Introspeksi diri sendiri. Introspeksinya berawal dari karena di band. Oke, lu mikir. Gue mikir daripada gue merusak semua hal yang gue jalanin, Oke. jadi mendingan gue stop dulu aja. Oke, berarti seorang Marcel belakang waktu ada di titik yang lumayan frustasi. Iya. Iya. Apa aja yang bikin frustasi? Yang kenceng ketawanya, yang kenceng. Jokes. Oh, udah laler ya. Tiba-tiba kubunya kenceng banget, dia nertawakan kita suasana hari ini. Iya. Mana ketawanya semangat? Aduh, gue mah. Ya karena gue merasa bahwa jokes gue itu aja. Oh, lebih ke karya lu ya? Iya. Oke, ini masalah senimannya ya? Oke. Gue merasa jokes gue itu aja dan gue tidak mau. Sebenarnya ketika gue ada masalah di band itu, terus gue perbaikin waktu gue kan, gue nggak telat dan lain sebagainya. Tapi kayak pas waktu gue main kayak jiwa gue tuh kayak udah ke apa ya, udah ke patri dengan yang di band itu. Jadi kayak Di band ya. dari gue udah tertekan dengan hal itunya. Iya. Jadi pas waktu kepikiran. ketika main gue nggak lepas seperti selepas sebelum gue seperti sekarang. Iya kan, lu di band hanya gara-gara lu suka datang telat. Lu datang telat kan berarti lu ada masalah dengan waktu manajemen. Iya. Nah, waktu manajemen lu kenapa? Lu tidur kah sampai kesiangan? suka-suka Karena dia, gara-gara udah. Lu mikir, Iya. lu main cewek kah sampai kesiangan gara-gara lu Sebentar, mikir? belum ntar dulu itu. Enggak kan, ini kan asumsi. Asumsi bukan Tapi kenapa kebenaran. langsung ke titik poin begitu? Asumsi itu bisa macam-macam. Iya benar. Iya kan? Bisa disangka juga kan. Oma dari Sumargo kan? susah. Itu kan asumsi. Atau bisa karena juga lu mungkin kecapean ngurus masalah rumah tangga, atau kecapean ngurus anak, kan dari semua ini asumsi gitu. Iya itu. Jadi yang pertama itulah. Ketika, iya itu yang ketika gue datang sering telat, terus cara main gue, jokes gue, ya terlalu itu aja. Iya, kenapa lu sering telat? Kan hanya masalahnya di situ doang, tinggal diberesin. Iya bisa diberesin sih bang. Bisa, tapi kenapa nggak bisa diberesin? Sekarang udah gue coba untuk membereskan kan. Saat itu kenapa nggak bisa diberesin? Saat itu kenapa nggak diberesin? Karena memang complicated. kenapa? Complicated. Complicated. Itu jawabannya kan. Itu Ya. juga. Dan lu nggak mau bahas lebih jauh. Iya, berat. Karena ngebuka banyak hal baru. Iya. Dan lebih baik kita nggak usah bahas ya kan. Betul. Jadi menurut lu Berat ya, berat kan. Jadi gitu ya, namanya rumah tangga itu. Misal ini, gini nih, sorry ya. Ketika kita ada teman kita punya masalah atau punya problem rumah tangga, ya, baik itu yang sekenal dekat
kenal dekat apalagi ya, kenal sepintas saja kita harus saling ngedoakan. Contoh misalnya gini, kenapa dengan temen lu gini ada rumah tangga urusannya gini, katanya ada wah nggak tahu ya, kita doakan aja lah yang terbaik gitu. Itu aja sih. Cari jokes yang lain lah gitu ya. Mana semangatnya kecawang lepas Undertaker ya di band TV, aduh. Ya ini ada yang bilang bahwa gua harus ngangkat video ini katanya Bang Karma sedang berlaku dengan artis-artis ini. Bagaimana menurut kalian? Jadi silakan kalian komentar ya. Tapi komentarnya tolong jangan pedas-pedas ya. Ini ada satu orang lagi sebenarnya. Tapi sebelum kita ke satu orang yang satunya lagi, yang sama-sama, yang katanya ini kata netizen nih, katanya kena karma nih. Ini jawaban Rizky Bilar ketika mendengar kabar bahwa si Marcel ini kena ban sama TV dan rumah tangganya lagi, mohon maaf ya, rumah tangganya lagi berantakan. Gua kalau urusan pribadi kayak rumah tangga kita doakan yang terbaik ya guys. Tapi kalau di ban TV, ini kira-kira tanggapan Rizky Bilar seperti apa guys? Kita coba dengarkan dulu guys ya. Nah ini dia nih. Di televisi mungkin Bang Bi sendiri gimana tanggapannya, responnya? Nggak tahu, saya nggak ngikutin, tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi bisa apa ya? Ya saya nggak tahu, tapi kalaupun memang sesuatu yang buruk menimpa Marcel, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan doa yang terbaik lah dari saya buat Marcel. Nih dengerin, doa saya yang terbaik. Kalau emang benar ini terjadi atau menimpa kepada saudara atau teman saya Marcel, ya kita doakan yang terbaik. Doa saya yang terbaik. Itu loh yang gue maksud itu. Padahal dia kan sering ya ketemu di acara-acara gitu segala macam. Harusnya ya begitu gitu. Apalagi temen ya sesama artis gitu. Yang deket, yang kita nggak kenal aja kita ngedoakan yang terbaik. Gitu. Tapi malah dijadiin jokes ya. Lihat, dengerin lagi lah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi bisa apa ya? Ya saya nggak tahu, tapi kalaupun memang sesuatu yang buruk menimpa Marcel, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan doa yang terbaik lah dari saya buat Marcel. Bang, thank you. Bang Bing, mungkin sedikit potong yang buat Marcel mungkin dari Bang Bing sendiri supportnya seperti apa? Ya, apapun yang sedang dihadapi, mudah-mudahan Marcel tetap semangat terus. Tapi semangat terus. Dia kan memang punya kebisaan, disupport ya. Punya talenta. Jadi menurut saya tidak ketika kalaupun memang iya gitu, memang ada dilarang untuk di TV, ya menurut saya ini tidak menjadi batasan untuk dia berkarir lebih tinggi lagi gitu. Ya, karena dia bisa berkarir di mana aja dengan kemampuan yang dia punya. Oke, mantap Bang Bim, makasih banyak. Ini ada didoakan. Nah, ini nanti kita akan menuju berikutnya. Jadi ini maksud gua, tahu kan Rizky Bilar. Kita tahu memang beliau ini kalau bercandaan jokes-jokesnya Rizky Bilar juga kadang-kadang banyak ya, kayak kemarin itu di acara TV RCTI itu kan itu langsung ditegur sama Lesti itu mengenai kuis itu ya guys ya, yang pilih merah gitu kan. Itu kan jokes sih, bercandaan, tapi diserang sama netizen gitu. Ya oke lah kalau netizen malah ya memang sudah hal biasa gitu ya. Tapi kan kalau sesama teman artis gitu, di saat ada yang kena musibah atau kena masalah, malah ikut-ikutan gitu. Seolah-olah kayak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dan itu dijadikan lahan sih. Jokes itu, apalagi pelawak ya, pelawaknya tentang kasus itu misalnya gitu. Ya dijadiin jokes buat mereka untuk cari makan ya, kayaknya emang gimana sih. Tapi ya sudahlah ya. Ya, gue sih nggak mau memperkeruh keadaan ya, gue nggak mau memperkeruh, pokoknya suasana menjadi ruwet gitu ya guys ya. Gue di sini hanya mencoba mereaction, dan kalau memang semua sudah terjadi, ya kita doakan aja yang terbaik gitu aja sih. Gue harap ya Marcel baik-baik saja gitu kan. Cuman inilah sosok Rizky Bilar yang selama ini kalian hujat ya, para haters ya, yang mungkin tidak suka dengan Rizky Bilar, tapi suka nonton dengan karyanya. Inilah ya sikap Rizky Bilar yang sebenarnya. Ketika banyak orang yang dulunya menghujat beliau, menyindir beliau dengan kondisi yang sedang rentan-rentannya, mentalnya terganggu, yang harusnya dia butuh semangat dan support dari orang-orang yang kenal, orang-orang yang dekat, justru malah dijadikan lahan untuk ya sindiran segala macam, untuk cari makan di sosial media atau segala macam lah. Sekarang ketika orang itu mengalami hal yang sama, katakanlah musibah yang sama, masalah yang sama, entah itu apapun masalahnya, tapi dia di-ban sama TV misalnya, contoh kecil, masalah rumah tangga itu mah urusan pribadi ya, di-ban sama TV,
doa Rizky Bilar malah justru mendoakan yang terbaik, memberikan support dan memberikan semangat. Ini para haters dan para netizen harus tahu ini. Tolong dicamkan, mudah-mudahan ada yang nonton sih ya, para hatersnya. Oke, sekarang kita akan menuju ke artis yang kedua, dan ini juga banyak banget yang ngirim ya guys ya, melalui DM Instagram juga nih. Bang, bukan cuman Marcel doang nih bang, katanya yang lagi kena karma kata netizen. Ada juga nih Amar Zoni bang ya. Oke, ini kenapa nih Amar Zoni? Kenapa Amar Zoni? What happened? Oke, kita akan coba play dulu videonya, baru nanti kita akan lihat dari mana mulainya, kenapa kategori karma sedang berlaku kepada beliau itu terjadi. Ini kata netizen guys ya. Kita coba play aja dulu ya. Bang Bima kasih banyak. Ini ada artikel tentang di acara pagi-pagi ambiar ya. Ini yang menjadi viral juga di media sosial beberapa waktu dengerin dulu ya. Irish Bella tak terima jika seandainya suami lakukan kekerasan. Amar Zoni singgung hal ini. Apa yang disinggung? Buat seorang Irish Bella, kekerasan, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti apa? Marah-marah. Menurut kekerasan itu nggak hanya fisik aja ya. Menurut aku verbal juga sangat, jangan menyepelekan lah, verbal itu juga bisa sangat menyakitkan kita. Karena namanya perempuan kalau dalam tekanan itu, kalau apalagi ditahan-tahan terus dalam rumah tangga itu nggak hanya untuk psikis juga, tapi kan kita bisa menimbulkan penyakit atau apa gitu kan. Karena kan dibilang juga katanya rumah tangga itu jantungnya adalah si istrinya kan. Jadi menurut aku kalau memang mau rumah tangganya sehat, mau baik rumah tangganya ya, bagaimanapun dia kita harus menjaga dan menghormati istri yang paling pertama gitu. Jadi kalau ya kekerasan nggak ada toleransinya di rumah tangga kita ya sayang. Apalagi wanita lebih lembut perasaannya ya. Betul banget. Oke, buat Amar Zoni ngelihat suami yang melakukan tindak kekerasan kepada sang istri, pandangan seorang Amar Zoni. Bukan laki-laki. Karena laki-laki ciptakan memang untuk bisa menjaga, menjadi pelindungan. Menjadi pelindung, terus juga menjadi sandaran. Jadi kalau seandainya dia sampai melakukan kekerasan kayak yang lagi hits itu, bukan laki-laki sih. Harusnya sandaran bukan tamparan ya. Walaupun misalnya suami melakukan tindak kekerasan kemudian meminta maaf, menurut Irish Bella, kalau kamu sebagai seorang perempuan menerima tindakan kekerasan, akankah kamu memaafkan sang suami? Memaafkan. Beda tapi tidak melupakan. Tidak melupakan dan itu selesai, cukup di situ. Kalau aku pribadi, kalau memaafkan pasti memaafkan. Namanya kita manusia, orang yang menciptakan kita aja mau memaafkan. Pasti kita harus bisa memaafkan juga. Tapi untuk bisa bertahan, kalau aku pribadi di rumah tangga itu sih, kalau aku tidak. Tapi kalau memaafkan pasti memaafkan. Tapi pernikahan selesai sampai di situ. Karena tidak ada toleransi buat kamu secara pribadi tentang kekerasan. Tidak. Oke, Amar Zoni, apa yang mau kamu sampaikan untuk para pria di luar sana, para calon suami atau suami terkait dengan tindakan KDRT? Ya, laki-laki itu menurut saya adalah pegang komitmen dan bisa menjadi pelindung untuk perempuan, pasangan. Jadi kalau seandainya melakukan tindak hal yang tidak menyenangkan baik dari pasangan, ya kalian bukan laki-laki. Kalian dipakein rok aja gitu ya Mas. Senior dipakein rok. Jadi kita juga berharap semoga tidak ada lagi yang namanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Senior langsung dipakein rok aja. Boleh, Senior. Oke, dan sekarang apa yang terjadi di tahun 2023 ini, kalau nggak salah tahun 2022 guys ya. Dan video itu sebetulnya tahun 2022. Dan jawabannya 2003-nya yang sekarang gitu. Kayak Marcel itu di podcastnya Densu, sedangkan nih acara Amar Zoni ini undangan pagi-pagi ambiar. Dan sekarang apa yang terjadi dengan rumah tangganya? Kita coba play. Penting ya. Gonjang-ganjing rumah tangga Irish Bella dan Amar Zoni akhirnya terjawab juga. Isu perpisahan yang belakangan santer terdengar ternyata benar adanya. Karena diam-diam, Iris telah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok pada 6 November 2023 lalu. Saat berbincang secara eksklusif kepada Best Case, pihak Pengadilan Agama Depok tidak membantah hal tersebut.
Sidang perdana bahkan sudah dilaksanakan. Meski agenda mediasi yang digelar 16 November 2023 lalu tak dihadiri Iris maupun Amar. Dengerin aja ya. Lantas, apa yang membuat Iris akhirnya mantap untuk menyudahi pernikahannya dengan Amar? Wow. Benarkah Iris memilih pisah karena Amar tak kunjung mendapat pekerjaan pasca bebas dari penjara? Atau mungkinkah Iris berada di bawah tekanan sang bunda yang kecewa berat karena Amar kembali terjerumus ke jurang narkotika untuk kedua kalinya? Pengajuannya itu didaftarkan pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2023 yang kemarin. Kemudian didaftarkan secara elektronik dengan ekord ya, pendaftaran online, dan telah terdaftar di nomor perkara 3153 PD3 2023 PA Depok. Persidangan telah dilaksanakan pada persidangan perdana. Pada persidangan perdana itu dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, dalam ini kuasa hukum dari Iris Bella ya. Seperti itu teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jadi begitu ya. Gua ngebahas ini sebetulnya bukan berarti gua membela sosok Rizky Bilar yang gimana-gimana ya, enggak ya. Dan memang gue juga tidak setuju banget ya kalau istilah kata KDRT. Tapi sekali lagi, ketika orang mendapatkan musibah, menurut gue kan itu musibah ya. Yang namanya problem rumah tangga itu ketika ada permasalahan segala macam, gue anggap itu musibah. Siapapun orangnya, ya termasuk mungkin kalian juga pernah ngalamin gitu. Dan itu adalah bagian dari pembelajaran, karena mereka kan rumah tangganya masih baru gitu guys ya. Masih banyak proses pembelajaran lah gitu. Menurut gue ya udahlah, sama-sama saling menghargai, menghormati, saling support, itu sih yang terbaik ya. Jangan justru malah dijadikan lahan untuk gimana gitu supaya lo tuh supaya naik rating lo gitu. Jangan begitu. Ya Marcel juga seperti itu. Sekarang dulu nyindir gitu kan, sekarang gimana? Berbalik. Jadi seolah-olah banyak yang berkomentar, bahkan banyak yang DM ke gua, "Bang, karma memang betul-betul berlaku sama kedua artis ini." Katanya seperti itu. Dan wow, seolah-olah kayak gimana ya? Ya perih sih ya. Tapi malah justru Rizky Bilar malah ngedoain loh, ngasih semangat, ngasih support. Ini ya. Banyak haters yang nggak tahu tentang sifat aslinya Rizky Bilar itu seperti apa. Ya udahlah, pokoknya mah kita masih ngedoain yang terbaik ya. Kita ngedoain yang terbaik ya buat teman-teman artis yang punya masalah. Semoga permasalahannya cepat diselesaikan ya. Baik itu yang di ban sama TV ya cepet kayak Marcel gitu ya. Udah gitu aja ya. Cuman ya ini pembelajaran sih, bukan cuman buat para haters aja. Tapi buat para artis-artis yang di luar sana juga, ketika banyak ada teman-teman artis yang lain ketika ada masalah, saran gue tuh udahlah saling ngedoakan, gak usah saling justru memberi kesempatan banget buat naikin framing lu gitu. Jangan begitu, karena nanti suatu saat lu juga lu pasti punya masalah, lu pasti punya problem gitu menurut gue. Ya, karena roda itu berputar gitu. Nggak selamanya lu tuh jalan karir lu tuh mulus terus gitu. Ya. Oke. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar. Apakah betul ini yang dimaksud dengan karma? I don't know. Kalau gue sih lebih ke rotasi kehidupan kali ya. Gitu aja ya guys ya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah dan hal-hal yang memang berbau yang tidak mengenakan. Tujuan gue di sini hanyalah mereaction, dan banyak yang DM ke gue, termasuk juga banyak yang udah ngebahas mungkin ya. Dan memang seperti kayak karma sih memang, tapi udahlah, gue nggak tahu lah, urusan itu urusan yang di atas guys ya. Kita hanya bisa belajar semuanya dari semua permasalahan-permasalahan. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf ya. Undur diri pamit. Sampai jumpa dan bye bye. Just as surprised as you.